Pak, Ya. saya mau tanya agak sensitif, tapi saya minta Iya, tanya. Maaf loh Pak, agak dedek ini. Pak, kalau soal Formula E itu sebenarnya gimana? Formula E itu ia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi nih. Istilah psikopolitis itu pernah saya gunakan dalam kasus Sambo, psikopolitis ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena Formula E itu kan Anies. Itu psikososial. Politisnya. Iya, psikopolitis secara politis ya. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan Ban. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Kalau benar ada. Negara nggak gitu. boleh kalah gitu kan? Iya. Dan yang kalaupun itu terjadi penyelewengan kan belum tentu Anies juga. Iya. Kan ada beberapa tuh yang sudah disebut di DPR-nya sekian, dinas ininya sekian, kan sudah ada yang Dan disebut. sebetulnya itu selalu kalau Anies juga ya. Kalau misalnya nggak terlibat kan sudah clear ya. Iya. Iya. Saya bilang tadi kalau memang mau ditunda biar tidak dibilang menjegal misalnya nanti kalau sudah pilpres atau sudah pendaftaran aja disikapi ya silakan aja. Kan perkara itu tidak akan hilang sampai 20 tahun. Kalau dugaan seperti itu. Sialnya kalau nanti malah Kalau lewat 20 tahun hilang. Kalau Anies terpilih jadi presiden gimana tuh nanti? Ya enggak tahu lah. Dilihat nanti aja. Kan sebenarnya saya nggak kepengen komen nanti jadi stigmanya sentimen pribadi. Sentimen pribadi. Tapi enggak ada anunya sih. Enggak apa-apalah. Apa namanya? Kita menyesuaikan kebutuhan politik barangkali sih Pak KPK gitu. Ya, tapi menurut feeling Pak Mahfud ini, ada nggak keberanian KPK untuk menindak kasus ini? Saya enggak punya feeling kalau urusan KPK. Ya, oke Pak. Kita geser. Enggak boleh pakai Geser. feeling kalau Ya. KPK. Oh, kalau karena gitu struktural bukan bawahan saya. Oh, bukan bawahan ya, karena Bukan, 9 itu. Iya. Betul. Dia lembaga seperti Iya, iya. KPU, KPK, Komnas HAM Betul. apa itu tidak boleh kita memerintah. Tapi kalau dimintai fasilitas bantuan teknis apa itu kita tugas pemerintah dana. Juga gitu. timbunan masalah yang hot news saja juga ini Bung Putut. Iya. Ini kan tadi setelah soal ledakan di Ditjen Pajak dan bea cukai ya. Ya. Juga pasti masih ada juga di kepolisian yang tempo hari saya baca di medsos itu ada sejumlah polisi yang rekeningnya sangat gendut itu. Iya. Itu satu masalah yang lain lagi. Lalu yang paling mutakhir itu soal ini pembatalan pemilu itu Pak dari pengadilan negeri ya Pak ya. Dan sekali lagi mohon maaf Pak Mahfud, kami dengar-dengar Ya. Pak Mahfud ada di belakang itu. Gosipnya gitu. Gitu ya. Kita kan harus belak-belakan tuh Pak ya. Iya. Itu penjelasannya gimana Pak? Ya itu saya termasuk yang kaget ya dengan itu. Karena pengadilan negeri itu tidak boleh memutus begitu gitu. Dia sudah kalah tuh Partai Prima, sudah kalah di PT UN, sudah kalah di Bawaslu, tiba-tiba muncul di situ kan tidak boleh. Pengadilan umum itu tidak boleh mengurusi urusan tata usaha kepemiluan. Seperti halnya pengadilan militer tidak boleh mengadili orang mau bercerai. Itu urusan peradilan agama. Udah di kota-kota gitu kan oleh undang-undang. Dia kok masih masuk ke situ. Sehingga wajar kalau ada ini jangan-jangan rekayasa pemerintah. Kecurigaan itu. Artinya Pak Mahfud mahfum ya dengan Iya karena caci makian itu datang ke saya sampai tengah malam. Dicaci maki pemerintah ini melakukan rekayasa pura-pura mau pemilu ternyata membatalkan. Dia tidak tahu bahwa pengadilan itu di luar kita, gitu kan? Sampai akhirnya malam gitu saya baca berita Megawati marah karena
putusan pengadilan itu melanggar konstitusi. Pokoknya tidak ada tawar-menawar, pemilu tidak boleh ditunda, kata Bu Mega. Kemarahan di mana-mana. Nah, kemudian saya kontak PDIP atas berita itu, apa betul Bu Mega marah? Hasto jawab, iya itu sikap Ibu, itu arahan Ibu kepada kami gitu. Jadi kalau ada berita misalnya dikatakan Bu Megawati marah sampai nelpon Mahfud MT, itu enggak. Yang benar saya berkomunikasi dengan Hasto, saya menanyakan Bu Mega marah benar enggak? Iya udah, makanya lalu saya tampil. Kalau sampai begini ya tampil. Pokoknya putusan ini enggak benar. Gitu, dan kita lawan. Ya lawannya kalau secara hukum naik banding. Kalau secara politik harus dilawan juga dengan opini dan penolakan, karena itu membahayakan ya. Membahayakan negara. Gini loh, kalau betul pemilu ditunda, berarti harus ada masa di mana pejabat presiden itu kosong. Nah kalau kosong itu yang bisa mengisi, tidak ada lembaga itu kecuali mengubah dulu konstitusi. Ya. MPR kalau dulu, zaman dulu, sidang istimewa sudah kosong ganti ini bisa. Ya. Sekarang tidak ada. MPR itu menurut Undang-Undang Dasar sekarang tidak punya wewenang mengisi kekosongan presiden, kecuali ada impeach, itu pun harus sidang DPR sekian lama, lalu di MK sekian lama, balik ke DPR lalu serahkan ke MPR nih kalau mau di-impeach itu. Itu kan hanya begitu wewenangnya MPR. Lalu sekarang kalau tiba-tiba terjadi kekosongan dia milih nggak bisa. Gitu. Dan itu berbahaya karena begini, kalau begitu diamandemen dulu undang-undang dasarnya, oke, diamandemen. Kalau Bu Mega minta anak buahnya nggak boleh hadir, Pak SBY nggak boleh hadir, anak buahnya. Surya Paloh anak buah saya nggak boleh hadir, saya nggak setuju perubahan undang-undang dasar. PKS juga nggak akan bisa jalan sidang. Chaos itu. dong, Mbak. Chaos. Kalau sudah chaos itu rakyat nanti masuk sendiri, bikin hukum sendiri. Nah kalau sudah bikin hukum sendiri, MPR-nya nggak bisa bersaing, disitulah bahaya akan muncul. Oleh sebab itu kita lawan ini. Tapi persoalan peliknya kan putusan hakim bagaimanapun mengikat. Putusan hakim putusan hakim bagaimanapun mereka tapi bisa dilawan selama Ya, belum bisa dilawan. inkrah gitu. Tetapi kalau itu nanti inkrah, saya sangat meyakini Mahkamah Agung akan membatalkan ini. Paling jauh ya kompromi lah. Komprominya apa? Pemilu tidak ditunda tapi partai prima tanpa harus ikut verifikasi langsung diikutkan, itu bisa jadi. Karena ya. pernah terjadi yang partainya Pak Amin Rais itu ya. Kemudian bisa jadi juga denda, karena ini kan perdata, asumsinya perdata. Nah kalau perdata uang dong, jangan hak administrasi. Tapi misalnya gini Pak Mahfud, ini seorang hakim itu kan pastinya punya kepintaran, dianggap punya kepintaran yang luar biasa sehingga dia bisa dalam posisi itu. Kok bisa melakukan satu semacam ketololan, salah kamar gitu. Ya. Apalagi PN Jakpus ya. Nah, Pak ya. Ya makanya lalu ada yang menuding bahwa ada kekuatan besar di belakangnya. Kekuatan besar nggak ada tuh. Saya bilang itu kekuatan kecil. Kekuatan besarnya saya bilang. Saya bilang itu kekuatan kecil. Tapi ada sanksinya nggak Pak hakim yang melakukan? Itu nanti hakim tidak boleh dijatuhi sanksi karena putusannya. Iya. Kecuali terbukti ada kong kali kong. Misalnya bertemu dengan siapa sebelum putusan. Terekam pernah berbicara ini. Iya. Dan itu pelanggaran. Kalau putusannya tidak boleh dipersoalkan. Oh. Tapi juga ada jalan di hukum perdata itu, ya. Ada putusan yang namanya non eksekutorial atau non executable. Nggak bisa dilaksanakan karena objeknya salah. Itu bisa saja. Bisa. Kita arahkan ke situ nanti. Pokoknya kita tolak, kita tetap ada pemilu. Kalau itu nanti diputuskan dengan sama, bilang objeknya nggak cocok. Gitu. Berarti Pak Mahfud ini di forum ini menjamin loh bahwa pemerintah menjamin pemilu. akan terus melaksanakan tahapan-tahapan dan seluruh kebutuhan yang diperlukan sesuai yang disepakati, bahwa tanggal 14 itu pemilu. Tenang, aman berarti. Kita nggak perlu menciptakan kegelisahan-kegelisahan baru dengan isu ini. Artinya ini semoga bisa reda ya. Nah gini, saya katakan pemerintah menjamin itu ikut tahapan-tahapan yang dia akan biayanya ya. Kecuali di sana brutal. Kalau artinya kelompok ini lalu brutal, membesar sehingga ngaco di sini, gitu kan? Nah itu ada indikasi kayak gitu. Iya, kalau siapa tahu terjadi siapa tahu terjadi, kan ada saja orang yang bisa mengorganisasikan kejahatan seperti itu. Meskipun itu kemungkinannya kecil. Tapi kalau pemerintah tetap tuh punya jadwal, uangnya sekian dikeluarkan bulan ini, kemudian tahapan ini menyediakan biaya ini, terus polisi pada saat ini kekuatannya sekian, bulan ini ditingkatkan, ini itu kan itu udah direncanakan semua.
itu akan tetap jalan gitu. KPU silakan teruskan perkaranya dengan MA. Saya jamin tahapan-tahapan ini akan tetap disediakan sepenuhnya yang dari pemerintah. Hingga ya bilang, wah kok ada kekuatan besar? Tidak ada yang besar, siapa Nggak, yang pertanyaan saya itu gini. kecil-kecil aja tuh tapi gila. Hampir semua orang, semua pihak termasuk Pak Mahfud bilang, kalau Pak Mahfud bisa dipahami ya, ada kelompok terorganisir yang secara sistematis berusaha untuk melakukan penundaan pemilu. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah membaca siapapun itu menyebut siapa ini aktornya. Kalau Pak Mahfud kan penjelasannya pasti saya nggak boleh karena itu bisa delik pidana kalau menuduh orang gitu ya. Tapi kira-kira seberapa Banyak. kuat itu? Kecil. Kalau menyebut nama latar belakangnya itu tadi kan di Budiman itu Ya. satu meja itu kan disebut ini dulu yang mulai, ini dulu sudah nyebut nama kan tadi. Oh. Tetapi itu redup ketika dipotong oleh presiden, menteri tidak boleh lagi bicara itu kan presiden itu. Ini Oke. orang-orang ini berhenti. Ya. Mungkin saja ada orang lain yang mendekati lagi lalu apa gitu atau berbelok ke sana. Tetapi pemerintah sendiri resmi ya dan physically juga dilakukan, practically juga dilakukan gitu. Artinya ada jaminan bahwa menteri-menteri Iya yang sudah dulu disediakan. bersuara itu pasti tidak lagi. Oh tidak lagi bersuara tentang itu. Iya. Gitu. Tidak. Tapi kan bisa sejak lagi- itu tidak. Tapi ada. kan bisa bergerilya ya. Oh kalau itu sih kan kita tidak bisa memonitor juga orang bergerilya kan. Gimana kita tahu orang bergerilya atau digerilyai orang kan juga kita tidak tahu. Gitu. Yang pasti akhirnya gamblang toh, Bung Butut. Iya. Semua udah jelas ini terurai. Jadi dari runtutan peristiwa yang nasional, kadarnya tadi itu dari Sambo, dari soal urusan pajak, upaya penundaan Iya. pemilu, Iya. itu hal-hal yang hari ini sangat sensitif Iya. untuk Indonesia. Betul. Tapi Pak Mahfud di kesempatan Bloko Soto ini sudah menerangkan dengan gamblang. Iya. Cuma yang saya bayangkan Oke. ini menuju 2024 ini kayaknya nih Oke. masih ada berkah-berkah ledakan berikutnya Untuk Pak Mahfud. yang harapan saya Pak Mahfud akan berperan di situ dan mampu mengurai semua masalah itu dan menyelesaikan dan menjernihkan lagi terangnya situasi Indonesia ini. Bentar Pak Butet. Pak Butet ini kan berkali-kali ngomong soal Satrio Piningit. Ini kok naga-naganya kok mau membuka-buka sedikit demi sedikit Satrio Piningitnya ini. Itu cenayang yang cenayang yang rada selewah pikirannya itu kalau ngomong suka ngelantur gitu. Iya ya. Nah, lalu Ya. Apa kesambet? saya nggak berani Pak yang ngutip itu bukan wilayah saya Pak. Iya, ya. Jangan Pak Jangan, Butet. Ya. jangan. Enggak, tapi Pak Butet ada naluri seperti itu ya. Ya saya cuma punya panggraito sebagai orang Jawa. Ya sebagai budayawan kan tajam. Dulu waktu Pak Jangan Jokowi. menyebut saya budayawan, Apa? pengecer jasa acting. Soalnya yang budayawan merasa budayawan beneran bisa marah-marah. Oh, salah Pak. Nggak boleh. Jadi saya bersyukur aja toh. Pak saya itu mau tanya ke Pak Mahfud tapi nggak berani. Apa? Jadi saya titip penjenengan aja. Apa? Pak Mahfud ini kan kayaknya disayang sama Bu Mega. Jangan-jangan. Loh Pak Mahfud itu malah diminta Bu Mega mengajar sekolah politik PDI Perjuangan. Nah, gitu, iya. Pak. Yang minta Pak Jokowi konon juga jadi Menko Polhukam, konon juga Bu Mega. Saya nggak tahu persisnya kan. Ya gosip. Kan disayang. Jangan-jangan. Ada Ya nggak kemungkinan. tahu itu tergantung Ya, coba cenayang ditanyain. politik. Hah? Coba ditanyain. Saya nggak berani. Enggak, Pak Mahfud itu kalau saya tanyain selalu bilang tidak. Tidak. Karena loh, tidak. Karena filosofi merpati tadi. Karena soal cincin tadi Pak Mahfud. Ya tak jelas. Cincin itu tadi satu isyarat semesta sedang membimbing dan menggiring. Itu kata cenayang. Gitu ya. Satrio Piningit itu ciri-cirinya adalah satu, dalam perjalanan sejarahnya itu dia korban yang pernah dizolimi. Oke. Pak Jokowi itu Gitu kalau aja. pada waktu itu tidak dizolimi oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu nggak muncar loh. Muncar pemunculan secara nasional itu setelah penganiayaan dizolimi itu. Pak Mahfud dizalimi siapa? Hah? Pak Mahfud dizalimi. Kurang 5 menit jadi wapres sokong yang zolimi. Oke, Ayo. oke. Oh pernah juga Pak SBY udah 4 kali tatap muka nggak jadiin menteri. Ya. Loh, Ya pernah kan. sudah jadi sudah melewati semua itu. Oke, satu. Ya. Ada tanda lagi. Tanda itu adalah ketika dalam situasi darurat level nasional tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali dia eksis dan hadir menjernihkan seluruh persoalan. Cenayang.
Teman saya yang cenayang. Itu gitu. Jadi saya tetap sangat berharap Pak Mahfud nggak usah macem-macem. Sip. Nggak usah reko-reko gayuh. Nggak usah. Wes, percaya aja seperti cincin yang diberikan orang India itu. Semesta yang membimbing. Oh, 1 jam ini udah 1 jam ini Pak. Oh iya, udah kepanjangan. Dan penutup boleh nggak Pak? Boleh. Saya tanya Pak Mahfud tapi nggak dijawab nggak apa-apa Pak. Seandainya Pak, seandainya diminta untuk jadi wakilnya Pak Ganjar atau jadi presiden tapi wakilnya Bu Puan, Pak Mahfud mau gimana? Nanti jawabannya saya sampaikan ke yang menyatakan dan menanyakan dan punya tiket untuk menanyakan itu. Saya tiket bioskop aja Pak. Pak Mahfud, matur nuwun sangat. Makasih.